Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Do. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Apa kakak nggak dipanggil? Di striker itu juga ada 4 orang. Kenapa nggak dipanggil? Ya kenapa harus dipanggil? Kebalik pertanyaannya, itu biasa aja pemain timnas nggak dipanggil gitu. Jordi Amat nggak dipanggil ya biasa aja. Ada siapa Sananta nggak dipanggil juga biasa aja. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan gitu. Itu keputusan tim analisis, tim manajer dan pelatih. Kalau performa menurun atau cedera pasti nggak dipanggil. Simple. Ya, jadi kan bukan hanya Arkan Kakak yang tidak dipanggil ke timnas U20 teman-teman. Ada juga Welber Jardim yang kabarnya itu klub Sao Paulo tidak melepas Welber Jardim untuk bermain di kualifikasi Piala Asia yang di U20 ini teman-teman. Nah, untuk Arkan Kakak, saya pikir Arkan Kakak ini kalah bersaing dengan dua striker yang ya kalau boleh dibilang lebih jago, lebih gacor dari si Arkan Kakak. Ada Jens Raven yang kita tahu memang tadi malam menjadi man of the match, dia bermain sangat bagus sekali. Jadi Arkan Kakak ini sebenarnya tidak dipanggil. Ya mungkin ya ini kemungkinan teman-teman karena dia kalah bersaing dengan striker-striker yang lebih gacor dari dia. Nah ini sebenarnya langkah awal untuk Arkan Kakak supaya dia lebih kerja keras lagi, dia latihan lebih giat lagi supaya bisa mendapatkan tempat di skuad U20 di pertandingan-pertandingan berikutnya teman-teman, atau di event-event berikutnya itu. Tanggapan Koji atas argumen Rocky Gerung tentang naturalisasi. Coba kita dengar, pasti menarik ini. Penipuan terhadap sensasi itu. Dan kalau misalnya ada naturalisasi tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia. Koji bilang gue enak sumpah. Jangankan Koji, kita semua jengkel itu. Kepinginnya itu maunya ditonjok dia itu, tapi ya itu dilarang itu. Sebelum gue sakit perut ditutup dulu. Ini kan kalau istilah penipuan, satu kata penipuan. Parameter penipuan itu apa? Yes, betul. Sensasi. Parameter sensasi itu apa? Itu kan sangat luas. Ya, betul. Ya kan? Sensasi itu sangat berbeda. Jadi ini orang memang hebat untuk menggunakan kata-kata, memutarkan pisang yang bengkok bisa jadi lurus kalau dengerin Rocky Gerung. Jangankan itu, orang gila pun bisa jadi waras itu dengan Rocky Gerung itu. Karena ya dengan kata-kata, but that's okay. Inilah enaknya kita hidup di negara demokrasi. Ya betul, setuju. Orang kayak Rocky Gerung, Peter Gonta pun boleh ngomong apa aja. Jadi intinya adalah biarin aja. Orang kayak yang ya kalian tahulah yang kritik-kritik itu bebas kok. Itu hak mereka untuk mengkritik. Hak mereka untuk mengkritik naturalisasi dan lain. Hak kita untuk mengabaikan, hak kita untuk ngeblok. Hak gue untuk bilang gue tidak mau satu frame sama Towel. Hak gue dong. Dia ngomong apa aja bebas. Oh, hak gue juga. Jadi ya kita harus bisa menerima pendapat yang berbeda. Nah betul sekali teman-teman. Jadi kan begini teman-teman, mereka ketika mereka mengkritik pemain naturalisasi, mengkritik timnas, ST dan lain sebagainya, kita juga bebas dong untuk mengkritik balik mereka. Kita juga bebas untuk mengcounter narasi-narasi mereka. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini ya, sekali lagi seperti yang Koji bilang, kita biarkan saja gitu, biarkan saja mereka berbicara. Kalau ada hal yang perlu kita balas narasi mereka, kita balas saja dengan santun. Jangan sampai kita pakai cara-cara yang tidak elegan atau kita main kekerasan. Kita balas saja narasi mereka dengan cara-caranya kita yang terbaik, bukan berarti dengan cara kekerasan. Kita balas narasi dengan narasi, kecerdasan dan kecerdasan, logika dengan logika, itu betul. Apalagi kalau kita berbicara soal sepak bola yang diutamakan itu cinta damai. Jadi kalau macam kayak Peter Gonta kemarin, kemudian ada Rocky Gerung, Bung Towel, mereka paling gencar mengkritik timnas, biarkan saja. Kita juga punya hak seperti yang Koji bilang untuk mengkritik balik mereka atau kita biarkan mereka. Ini kan kita punya pilihan, ini negara demokrasi. Apakah kita mau mengkritik balik atau kita mengabaikan mereka? Kalau saya memilih untuk mengkritik balik mereka. Apa sih yang mereka sudah lakukan untuk timnas? Apa sih yang mereka sudah buat untuk timnas sehingga maju seperti sekarang? Atau mungkin mereka tidak pernah menjadi bagian dari timnas, tapi tiba-tiba mereka mengkritik timnas dan menjatuhkan mental para pemain. Iya kan? Kita juga punya hak untuk mengkritik balik mereka. Jadi sekali lagi, biarkan saja mereka mengkritik. Biarkan saja, atau kita
membalas kritikan mereka. Kita punya pilihan. Kalau saya memilih untuk membalas kritikan mereka terhadap timnas karena saya cinta dengan timnas ini. Saya tidak mau gara-gara mereka persepsi publik itu menjadi buruk terhadap timnas Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Indonesia penggemar bola yakin bahwa prestasi adalah progres, dan itu ditunjukkan oleh Sintayong. Pada saat dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil, dia minta lebih dong. Gue butuh ini, gue butuh ini, butuh ini, butuh ini. Datanglah itu pelan-pelan. Mesilker sama Eliano Reinders kan lagi sudah dinaturalisasi. Nanti akan ada lagi Pak, kemungkinan besar. Kemungkinan saya nggak tahu siapa, tapi feeling saya ya itu antara Zijlstra, Riedewald atau Kevin Dix. Minimal Pak Bambang yang tahu 2 orang. Nah, kalau misalkan pemain-pemain yang dibilang sama coach tadi itu datang, ini akan menambah skuad kita itu semakin gacor, teman-teman. Ini menambah amunisi baru untuk skuad Indonesia. Jadi kita nonton itu bukan hanya sekedar menarik, tapi enak ditonton nanti ini. Karena pemain-pemain ini mereka tuh bermain di kelas atas liga-liga yang ada di Eropa sana, teman-teman. Iya kan? Seperti Kevin Dix yang bermain di Copenhagen. Itu klub yang kalau kita mau lihat itu langganan Liga Champion, dan dia pernah bermain dengan melawan Manchester United yang kalau bilang klub besar juga di Liga Inggris, ya kan. Jadi kalau mereka datang dan membela Indonesia, satu kehormatan. Indonesia punya pemain-pemain keturunan yang juga jago bermain bola di luar negeri. Terus kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus tidak bangga dengan pemain-pemain yang juga keturunan Indonesia ini? Saya pikir kita bodoh sekali kalau kita sampai bilang malu dengan pemain-pemain diaspora. Iya kan? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya sedikit informasi buat teman-teman yang mendapatkan followers, like, komen, dan view yang banyak di Instagram. Teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis, dan di sini saya akan membuat tutorialnya untuk kalian. Pertama-tama kalian bikin dulu second account Instagram kalian. Nah, di sini saya sudah bikin second accountnya, dan kalian bisa lihat pengikut saya itu masih sangat kecil. Nah, kemudian langkah yang kedua, teman-teman pergi ke situs yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Nah, di sini saya menggunakan salah satu situs yang cukup gacor untuk menambah followers, like, komen, dan view di Instagram. Di sini nama situsnya itu adalah anatakib.com, teman-teman. Jadi situs ini menyediakan trik menambah follower Instagram, trik menambah suka Instagram, kemudian trik menambah pengikut Instagram. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa masuk dengan kata sandi dan juga nama pengguna yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman klik saja masuk mendapatkan pengikut. Nah, di sini teman-teman masuk menggunakan nama belakang atau nama Instagram teman-teman yang sudah teman-teman bikin sebagai second account tadi. Nah, di sini saya sudah bikin namanya Instagram saya tadi. Selanjutnya, teman-teman masukkan saja kata sandinya. Selanjutnya teman-teman pilih masuk. Nah, sebelum teman-teman klik masuk, buat teman-teman yang baru pertama kali mengakses situs ini, nantinya teman-teman itu akan mendapatkan notifikasi di Instagramnya teman-teman. Nah, di sini nanti notifikasinya itu dari Instagram. Dia bilang kalau teman-teman itu diblokir kata sandinya. Nah, teman-teman buat saja kata sandi baru, kemudian teman-teman pergi ke situsnya lagi. Nah, setelah itu teman-teman memasukkan kata sandi yang telah teman-teman ganti, kemudian teman-teman klik saja masuk. Nah, setelah masuk, teman-teman di sini akan dikasih beberapa item lagi. Nah, di sini ada kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, kirim tampilan cerita, penayangan video, tampilan langsung, dan menyimpan video. Jadi lengkap ini teman-teman untuk semua fitur yang ada di Instagram. Teman-teman bisa akses secara gratis, mendapatkan follower yang banyak, tampilan cerita yang banyak, komentar yang banyak, penayangan video yang banyak, dan juga tidak kalah kerennya di sini teman-teman bisa dapatkan penonton yang banyak ketika teman-teman melakukan siaran langsung. Nah, kemudian ada juga yang basisnya itu berbayar, teman-teman. Di sini ada yang paket suka otomatis dan juga non pengikut, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih bahasa. Nah, teman-teman pilih saja bahasa Indonesia. Nah, kemudian teman-teman pilih saja di sini apa yang mau teman-teman buat. Contohnya mendapatkan pengikut di akun Instagram, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa di akun utama kalian atau second account kalian, teman-teman ya. Jadi di sini saya memilih saja second account saya yang tadi, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan saja nama belakangnya tadi, teman-teman, yang kita sudah buat di second account tadi. Ya, kita masukkan saja namanya di sini. Kemudian kita tempel saja atau ketikkan di sini, teman-teman ya. Nah, kita ketikkan saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian kita temukan pengguna. Nah, nanti di sini, teman-teman. Nah, di sini dia akan menunjukkan bagaimana kita membuat Instagram kita itu pengikutnya menjadi banyak, teman-teman. Nah, di sini teman-teman baca dulu penting pengaturan tanda untuk ditinjau di bawah pengaturan ikuti dan undang, teman-teman harus matikan. Nah, di sini teman-teman masuk saja ke titik 3 yang ada di sini. Kemudian teman-teman pilih yang
ikuti dan undang teman. Nah, setelah itu teman-teman pilih untuk matikan. Nah, kalau teman-teman hidupkan seperti ini, nanti itu dia terhitung sebagai spam. Nah, teman-teman nonaktifkan saja seperti ini. Kemudian teman-teman kembali lagi ke situs yang tadi. Nah, di sini teman-teman langsung pilih yang awal. Nah, di sini dia langsung otomatis mengirim pengikutnya ke Instagramnya teman-teman. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Di sini dia membutuhkan setidaknya 120 detik untuk mengirim 50 pengikut ke Instagramnya teman-teman. Nah, di sini dia sudah mengirim 4 pengikut dari 50 pengikut yang kita kirimkan ke akun Instagram kita, teman-teman. Jadi ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang mau menambah jumlah followers, kemudian penayangan video, tampilan cerita, dan juga kolom komentar dan like yang banyak, teman-teman. Nah, di sini kita lihat sudah 94 detik, sisa 93 detik. Nah, yang dikirim itu sudah 11 pengikut, teman-teman, ya, atau 11 followers, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja cek apakah dia betul-betul mengirim ke Instagram kita atau tidak, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada penambahan followers sejumlah 23 orang, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, saya refresh dulu terlebih dahulu. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya refresh dulu, kemudian saya pilih ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jumlah pengikut saya tadinya itu hanya 34, sekarang sudah 57 pengikut, teman-teman. Nah, itu dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 2 menit saja, teman-teman. Nah, kita lihat di sini dia sudah mengirimkan 23 pengikut dalam waktu 60 detik atau 1 menit saja, teman-teman. Nah, sini kita tunggu sejenak bagaimana kita melihat situs ini bekerja dengan sangat baik sekali mengirimkan pengikut ke akun Instagramnya kita. Nah, kita masuk lagi ke akun Instagram atau second akunnya saya yang tadi. Nah, di sini kita coba lihat di menu notifikasi, teman-teman. Nah, kita lihat dulu seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 2 menit yang lalu itu ada notifikasi bahwa saya mendapatkan pengikut, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini 2 menit yang lalu, 2 menit yang lalu. Ini yang saya buat pertama tadi malam. Ini teman-teman bisa lihat 2 menit yang lalu banyak sekali pengikut yang sudah mulai mengikuti second account Instagram saya ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dia sudah mengirimkan 37 pengikut dalam waktu 120 detik atau 2 menit, teman-teman. Nah, di sini tinggal 24 detik. Kita melihat apakah 50 pengikut yang dikirim atau tidak, teman-teman. Nah, di sini ini sangat bagus sekali, teman-teman, buat teman-teman yang mendapatkan followers, kemudian mendapatkan penayangan video atau view, kemudian dapat like dan komen yang banyak. Teman-teman bisa pakai situs ini. Nah, di situs ini juga ada yang menggunakan paket, teman-teman ya, bisa paket atau versi berbayar dan juga bisa menggunakannya secara gratis, teman-teman. Nah, di sini dia sudah mengirimkan 48 pengikut, ya, kurang dari 2 detik lagi, teman-teman. Nah, di sini dia sudah mengirimkan 50 pengikut dalam waktu 2 menit, teman-teman. Dan di sini dia bilang penyerahan selesai. Nah, sekarang kita cek dulu di akun Instagramnya saya yang second akun tadi, berapakah jumlah pengikutnya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman ini sudah banyak pengikutnya saya, teman-teman, sekitar 57 pengikut. Mungkin akan masuk lagi dalam beberapa waktu, mungkin dalam antrian, teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba cara yang saya buat ini untuk mendapatkan followers dan juga mendapatkan like, komen, dan view yang banyak di Instagram, ya. Teman-teman bisa cek sendiri di situsnya, nanti teman-teman bisa akses melalui link yang ada di kolom deskripsi dan juga link yang ada di kolom komentar yang sudah saya taruh. Teman-teman bisa akses melalui sana. Jadi ini linknya itu link yang aman, teman-teman. Jadi situsnya ini situs aman, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, ini khusus untuk menambah followers dan juga like, komen, dan juga view di Instagramnya teman-teman. Teman-teman bisa akses melalui sana. Terima kasih. Opening kardus, Miss Hilgers gokil. Hai MU, rekrut dia MU. Ya Allah, jago banget tuh pemain MU. Memang tadi malam Miss Hilgers itu main sangat gacor sekali. Sampai Kobe Mainoo, Alejandro Garnacho itu dikantongin sama si Miss Hilgers. Ini memang back tengilnya kita nih luar biasa ini. Kalau dia nanti bermain untuk timnas Indonesia, saya pikir akan semakin sulit tim lawan untuk menembus pertahanan Indonesia. Ini akan semakin sulit ini, percayalah, teman-teman. Bodoh, botak, dongo. Itu kenapa Bruno 90 menit nggak kelihatan, kenapa nggak ditarik? Ya, pendukung MU semua marah-marah karena tadi malam MU itu batal menang. Ya, saya juga pendukung MU, teman-teman ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, kita harus menerima keadaan bahwa MU yang sekarang itu tidak seperti zamannya ya SAF, teman-teman. Jadi ya kita menikmati saja, mau kalah, mau menang, mau imbang, ya seperti timnas begitu. Kita menikmati saja ya fans seadanya. Jangan sampai ya kita malah ya jangan seperti itu, teman-teman ya. Jangan sampai kita malah mencaci maki mereka, biarkan saja. Tapi kalau teman-teman mau jengkel, mau lampiaskan, silakan, teman-teman. Tapi ini gara-gara ada Miss Hilgers tadi malam. Itu Miss Hilgers main bagus sekali, dia main full 90 menit dan juga ya dia main sangat bagus.
Dan juga yang tidak kalah pentingnya ratingnya teman-teman itu hijau 7,2 itu. Tolol, cobalah kali-kali dicadangin Bruno. Kalau nggak usah dimainin dari menit awal, jadi subs aja. Udah tahu kesalahannya di situ, masih diulang-ulang terus si Dongo botak nih ya. Ini fans MU semua pada marah-marah. Kenapa lawan Twente harus imbang lah pertahanannya? Dia ada Messi Hilgers, bos. MU ditahan imbang, timnya Messi Hilgers, keren banget men. Baru kemarin banget kita nggak nyangka ada pemain Indo main di Serie A Bang Jai. Sekarang pemain Indo main lawan Manchester United di Europa League. Messi Hilgers ini mainnya lugas, tegas, tenang, banyak blocking bola. Salah satunya yang epic adalah Maino muter bola di blocking oleh Messi Hilgers, menang body. Kalau mainnya konsisten kayak gini bagus terus, gak menutup kemungkinan direkrut klub Italia, Spanyol, Prancis, bahkan IPL. Bagus, berkembang terus Mes. MU. Nah, kita punya back sekarang luar biasa. Cuma kekurangan timnas kita cuma satu. Kita seperti yang Kapten Hamka bilang, kita transisi dari bertahan ke menyerang masih kurang. Itu saya sangat setuju sekali. Kemudian kita punya striker masih sedikit tumpul dan juga kita butuh striker baru. Semoga kedepannya Pak Erick Thohir lebih mementingkan mendatangkan pemain-pemain yang ya posisinya itu ada di depan striker. Ya setidaknya pemain nomor 9 lah. Supaya apa? Supaya timnas kita ini ya bisa berkembang lagi dan permainannya itu lebih menarik lagi. Dari transisi bertahan ke menyerang mereka itu bagus. Jangan sampai ya kita hanya mengandalkan bertahan saja seperti yang kita lawan Australia teman-teman. Jadi saya sih berharap kedepannya permainan Indonesia akan semakin bagus lagi dengan datangnya pemain-pemain diaspora yang kalau boleh dikatakan mereka ini bermain di grade A seperti Eliano Render, seperti si Mel Silgers yang kalau kita lihat tadi malam main sangat bagus sekali, sampai-sampai pemain MU itu kewalahan lawan dia. Yang MU lihat, ya dia senyum ini teman-teman. Yang MU lihatin. Nah, ini memang ngeri dia ini Mas Hilgers ini. Ini darah-darah timur ini, ada darah-darah timur dia ini. Jadi jangan coba-coba dengan pemain-pemain keturunan yang ada darah-darah timurnya itu. Habis kau. Ini Maino, siapa lagi ini? Di blocking, cok, di blocking. Bayangkan di blocking. Silstra juga, bukan Silstra, si striker barunya MU ini teman-teman itu hancur juga sama si. Memang kita punya back sekarang tuh luar biasa. Ada Jaitzes, Justin Hapner, Rizky Rido, ada Mes Hilgers. Kalau Elkan Bagot datang lagi, saya pikir gila pertahanan Indonesia ini sangat bagus sekali. Kenapa kakak? Arkan Kakak tidak dipanggil timnas. Nah kita coba dengarkan statement dari Coach Indra Di Syafri. striker itu juga ada 4 orang. Ada Jenny Riven, kelahiran 2005. Ada Ragil, kelahiran 2005. Ada Usman, kelahiran 2007. Ada Kakak, kelahiran 2007. Saya diskusi dengan tim Performance Analyze, semua data kita kumpulin. Akhirnya kita putusin, kita berikan kesempatan untuk kelahiran 2005. Kenapa? Untuk 2007 dan 2007 ini nanti akan bisa menjadi next U19 yang akan datang. Oke teman-teman, di sini sudah clear menurut saya di mana kenapa Arkan Kakak tidak dipanggil ya. Dugaan-dugaan sebelumnya itu terbantahkan, bukan berarti dia kalah saing teman-teman ya. Ini kita mencoba untuk mengikuti pemikiran atau statement dari Coach Indra Syafri bahwa dia itu dipersiapkan untuk U19 yang akan datang. Jadi dia bukan tidak bagus, dia bukan kalah bersaing dengan pemain-pemain seperti Jens Raven teman-teman ya. Tapi dia memang dipersiapkan untuk U19 yang akan datang. Jadi semoga ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin sama Kakak. Jangan sampai ketika dikasih kesempatan nanti tidak dipergunakan oleh Arkan Kakak. Ya, semoga Arkan Kakak bisa menjadi pemain hebat. Ya, semangat Arkan Kakak. Good luck. Miss Hilgers jadi pemain inti lawan Manchester United di UEFA League. Walaupun saya cuma nonton pakai HP, tapi tetap semangat mendukung Miss Hilgers karena dia adalah back timnas kita. Anjay. Ya, nonton tadi malam itu saya juga agak sedikit dilema teman-teman. Di satu sisi saya pendukung MU, di satu sisi ada Miss Hilgers di FC Twente. Jadi ya kita harus ya mendukung FC Twente.
60% dan MU 40%. Pasti akan dihujat ini. Bukan berarti bukan pendukung MU sejati, bukan begitu. Tapi di sini kita lebih memilih yang ada orang Indonesianya. Kalau mau kita dukung 100%, rekrut juga Mes Hilgers. Ternyata nggak cuma Munchen, Barca, Madrid aja yang bantai-bantai, tapi timnas U20 juga. Timnas Indonesia U20 berhasil membuka perjalanannya di AFC U20 Asian Cup Qualifiers dengan memenangkan pertandingan 4-0. Ini lucu nih teman-teman. U20 ini tadi malam menang lawan Maladewa itu sekitar 4-0 ya. Itu golnya itu terjadi di babak kedua semua. Nah, yang lucunya netizen atau para penonton ya, mereka itu justru tidak terkesan dengan permainannya Coach Indra Syafri atau tim asuhannya Coach Indra Syafri ini. Mereka bilang kalau permainannya U20 tadi malam melawan Maladewa itu masih pakai gaya-gaya lama. Jadi serangan-serangan itu masih melalui sayap, teman-teman. Jadi tidak seperti ya sepak bola modern gitu yang harus dari kaki ke kaki, build up-nya dari belakang. Entahlah ya, teman-teman. Tapi yang saya pikir ini namanya pertandingan, kita membutuhkan kemenangan. Jadi ya dia mau pakai strategi apapun, intinya menang, teman-teman. Ini kan bukan satu pertandingan yang abal-abal. Ini kita harus masuk ke Piala Asia U20. Jadi saya pikir dia mau pakai strategi apapun, intinya dia menang dan bisa mendapatkan poin lalu lolos ke Piala Asia. Saya pikir seperti itu, teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang punya beda pendapat silakan tulis di kolom komentar. Ya jadi menurut saya mau dia bermain seperti apapun selagi dia itu menang ya, dalam satu pertandingan itu tidak menjadi persoalan, karena di sini memang dia mencari kemenangan dengan cara apapun selagi itu halal di dalam lapangan kan. Jadi ya kembali lagi kita harus tetap mendukung mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang hasil yang diraih di lapangan, itulah hasil pertandingannya, teman-teman. Kita harus dukung timnas kita bermain, karena anak-anak ini yang bermain di U20 ini tidak menutup kemungkinan mereka ini akan diproyeksikan ke U23 atau ke timnas senior, teman-teman. Jadi mereka ini akan diproyeksikan ke timnas atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kita dukung mereka. Dan satu pesan saya buat teman-teman, kita jangan sampai menghujat atau kita membuli Welber Jardim. Jadi teman-teman, ini sekali lagi Welber Jardim itu bukan tidak mau membela timnas Indonesia ya teman-teman, tapi itu klubnya yang tidak melepaskan karena jadwalnya padat, dan juga si Welber Jardim ini menjadi pilihan utama pelatihnya Sao Paulo U17 itu. Dia dipilih sebagai pemain utama juga. Jadi dia punya tempat lah di sana. Seharusnya kita dukung dia supaya dia lebih berkembang di sana. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya tanggapan komentar, silakan tulis di kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.